menangkap komplotan penimbun BBM bersubsidi jenis solar. Polisi mengamankan 8.000 liter BBM yang berpotensi merugikan negara sekitar 2,7 miliar rupiah. Dua pria warga Madureso digelandang aparat Polres Temanggung Kamis siang. Tersangka ditangkap di sebuah gudang di kawasan Seroyo, Temanggung. Keduanya diduga menimbun BBM bersubsidi jenis solar sebanyak 8.000 liter yang nilainya sekitar 2,7 miliar rupiah. Kawanan itu menggunakan kendaraan modifikasi untuk membeli solar di sejumlah SPBU. Modus itu dijalankan sudah selama 4 bulan. Jika kita hitung, karena labanya di 1 liter dia dapat 5.150 per 1 liter. Ping 40 euro berarti 2M 760 juta dalam kurun waktu 1 bulan. Dua buah truk yang sudah dimodifikasi diamankan polisi guna mengungkap apakah ada orang lain yang terlibat dalam penyelewengan BBM bersubsidi. Akibat perbuatannya, tersangka terancam kurungan penjara selama 6 tahun. Wahyu Diono melaporkan dari Temanggung, Jawa Tengah. Ya, saat ini situasi sedang genting karena kebutuhan pokok yang naik, tapi masih ada saja oknum yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Semoga pelaku bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya pada pihak berwajib. Ya, Ustaz, dari berita tadi bisa kita lihat oknum ini berlaku curang, memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan dengan menimbun bahan bakar. Selain dosa besar, bagaimana pertanggungjawaban hamba Allah yang sering melakukan kecurangan, Ustaz? Jelas sekali ya dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, kecurangan itu paling tidak mengakibatkan dua kerugian. Yang pertama kerugian di dunia, yaitu keuntungan yang dia peroleh itu menjadi tidak berkah, dagangnya tidak berkah. Kalau sudah tidak berkah itu artinya nggak ada nilainya. Mau untungnya miliaran, mau untungnya triliunan, itu nggak ada nilainya di mata Allah. Nah, kalau memang kita melihat itu, ngapain sudah capek-capek berdagang, sudah menimbun barang, sudah dapat uang miliaran, bahkan mungkin triliunan, tapi di mata Allah itu nggak ada nilai apa-apanya, gitu, nggak berpahala dan hartanya, uangnya nggak berkah. Itu paling tidak yang terjadi di dunia itu. Jadi kalau kita curang, itu pasti akan terjadi hal yang semacam itu. Yang kedua, di akhirat nanti itu hukumannya juga berat sekali, azabun syadid. Bahkan di dalam surat Al-Mutaffifin salah satunya itu disebutkan kan wail. Wail itu neraka yang menyala-nyala gitu. Neraka itu kan macam-macam ya. Ada juga neraka yang mungkin apinya tidak kencang-kencang amat. Ada apinya yang selalu menyala gitu. Nah, yang selalu menyala itu artinya nggak pernah padam-padam atau tidak pernah reda, nggak pernah kecil, selalu kencang apinya. Itu yang akan menyiksa orang-orang yang melakukan kecurangan. Itu akibat yang pasti juga kalau kita melakukan kecurangan. Tentu saja dalam hal ini ya kita harusnya juga itu terjadi bagi orang yang tidak menyadari, tidak tobat dan seterusnya. Tapi kalau kemudian setelah melakukan itu dia sadar, oh iya saya salah, oh iya saya keliru, lalu bertobat setobat-tobatnya mohon ampun kepada Allah. Nah, tentu hal-hal yang semacam itu bisa dihindari insya Allah kalau niat kita tulus mungkin, setulus-tulusnya gitu ya. Nah, itu sering sekali kita ambil kesimpulan semacam itu dari hadis-hadis Nabi yang ketika beliau berkunjung ke pasar ya di Madinah itu menemukan kecurangan-kecurangan, beliau langsung mengingatkan, itu langsung menegur gitu loh. Kadang-kadang kan Rasul itu menegur orang itu secara pribadi ya, secara pelan-pelan, baik-baik, diam-diam. Nah, ini ketika dagang itu sering dilakukan kalau menemukan praktik kecurangan itu dilakukannya langsung di tempat dan ada orang lain melihat. Itu artinya ini memang sesuatu yang sangat luar biasa diingatkan oleh Rasul, bahkan di depan halayak pun Rasul mau mengingatkan orang yang melakukan itu karena dampaknya akan sangat besar bagi masyarakat secara umum. Nah, dalam kasus penimbunan semacam ini selain ada kecurangan semacam itu, ada juga dosa satu lagi, dosa menimbun. Nah, karena dalam hadis Nabi itu disebutkan kalau orang yang menimbun barang kebutuhan publik, orang banyak, itu yang mengakibatkan kelangkaan, lalu setelah kelangkaan itu terjadi harga yang tinggi, itu dia disebut sebagai orang yang melakukan maksiat dan dosa besar gitu. Jadi sudah berapa coba kalau kita hitung rincian dari dosa-dosa yang dilakukan itu, maksiat-maksiat itu, dosanya akan bertumpuk-tumpuk gitu. Jadi di dunia maupun di akhirat itu yang akan dialami oleh orang yang melakukan kecurangan. Nauzubillah, mudah-mudahan kita tidak
terjebak melakukan kecurangan. Kayak Nauzubillah, Ustaz. Ya, tadi mungkin sempat dibahas sedikit oleh Ustaz, tapi saya ingin memperdalam lagi. Sebetulnya bagaimana cara Rasulullah memperlakukan orang-orang di sekitarnya yang bersikap curang seperti ini, Ustaz? Cara Rasulullah mengingatkan mereka seperti apa, Ustaz? Ya, antara lain itu tadi yang saya singgung ya, di depan umum bahkan itu beliau berani lakukan. Karena begini sebetulnya, Rasul itu orang yang sangat perasa ya. Kalau mengingatkan orang itu di hadapan umum itu beliau juga tidak mau orang lain tersinggung atau merasa dipermalukan. Tapi dalam hal ini gitu, dalam hal berdagang yang curang di pasar, itu Rasul bukan memanggil orang itu mojok, ayo ke rumah saya atau ke masjid lalu dibicara, diajak ngomong berdua, enggak. Tapi diingatkan langsung di pasar itu juga, yang artinya itu dilihat, disaksikan oleh orang-orang lain. Itu dalam hal-hal untuk kecurangan. Ini memang karena dampak yang diakibatkan oleh perdagangan semacam ini itu akan dirasakan oleh orang banyak. Nah, lain halnya kalau kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang itu tidak menyangkut orang banyak. Umpamanya sholat, gitu. Ketika kita sholat kita salah, itu biasanya dipanggilnya itu kan diam-diam sama Rasul. Tadi kamu sholatnya nggak benar, tolong perbaiki begini. Tanpa dengan disaksikan orang lain. Nah, gitu. Tapi khusus untuk masalah-masalah yang menyangkut kebutuhan orang banyak semacam ini, itu Rasul melakukannya hal yang semacam itu. Nah, lain kali selain di pasar, itu beliau juga mengingatkannya dalam khutbah-khutbah beliau di masjid. Jadi ada dua cara pendekatan. Di pasar secara langsung ketika menemukan kasus, beliau langsung ingatkan seketika saat itu juga. Nah, pada kesempatan lain beliau menyampaikannya melalui khutbah-khutbah di masjid, khutbah Jumat ataupun dalam majelis lah, katakanlah majelis taklim, supaya orang yang bukan pedagang, yang tadi di pasar umpamanya Rasul marah, orang-orang pada tahu, sementara kan orang lain mungkin yang tidak pedagang, tidak sedang membeli, tidak sedang menjual, kan nggak tahu. Nah, itu diingatkannya oleh Rasul melalui khutbah-khutbah Jumat, melalui pengajian-pengajian di masjid. Jadi ada dua cara, meninjau langsung di lapangan dan juga mengingatkan di pengajian-pengajian di masjid-masjid atau di forum-forum lain, supaya semua orang menjadi tahu, baik pedagang ataupun pembeli. Karena kita kan kalaupun kita tidak berdagang, pasti kemungkinan besarnya kita adalah pembeli. Maka pasti akan terlibat dalam praktek dagang atau jual beli yang semacam itu. Gitu ya, Hamda. Baik, terima kasih Ustaz.